Halo guys, karena mungkin ya belum ada yang nonton, jadi nggak perlu bikin opening ya, langsung aja. Jadi kali ini karena aku gabut, kita akan coba buka-buka Instagram ya. Jadi ini tuh bukan video reaction ya. Jadi ini tuh reaksi asli aja. Reaksi orang yang gabut kalau buka Instagram kayak gimana? Karena gimana ya? Pura-pura ketawa tuh capek guys. Ya kalau nggak ada yang nontonnya syukur, kalau nggak ada ya udah. Mengkhianati sama negara sendiri. Cuma saya Langsung tidak akan dimulai Stefan Yuk. mengkhianati negara seperti yang Bapak narasikan. Cuma saya sendiri heran, Pak, kenapa Bapak takut banget sama bendera bajak laut? Karena di animenya pun Luffy adalah tokoh yang sering membebaskan negara dari raja yang korup, kekuasaan yang tiran, maupun raja yang semena-mena kepada rakyatnya. Cuma kan masalahnya Merinding guys aku. Indonesia adalah negara yang makmur, rakyatnya bahagia, bahkan angka kemiskinan katanya turun gitu ya. Seharusnya Bapak nggak usah takut, karena yang takut sama Ya jadi gini ya, itu cuma angkatan laut yang kenapa ya pemerintah sekarang tuh kalau bisa dibilang bobrok banget aja. Dan kayak gimana ya, negara itu kan punya rakyat ya. Dan negara itu milik kita semua. Tapi kenapa kayak seolah-olah rakyat itu jadi budaknya pemerintah gitu. Rakyat protes dikit dihukum, rakyat apa dikit dihukum, apa diambil. Pemerintah bikin kebijakan juga semena-mena, gak ada unsur andil dari rakyatnya. Terus apa nih? Protes kayak gini aja bikin bendera bajak laut, itu benderanya Luffy dari One Piece aja ini langsung gercep dihukum aja. Emang pemerintahnya misalnya. Kalau emang takut dan kalau emang nggak ngerasa bersalah, gimana ya diperbaiki dong harusnya. Perbaiki citranya anjing. Perbaiki citra kalau emang pemerintah Indonesia tuh baik kan. Tapi kenyataannya kan emang nggak tahu pemerintahnya. Dan ya sebenarnya tuh harusnya tuh kita tuh pasang bendera merah putih itu setengah tiang ya. Karena kita tuh sedang berduka dengan keadaan Indonesia yang sekarang ini. Rakyat itu benar-benar ditindas sama pemerintah. Bukan cuma korupsi ya, tapi dari kebijakan-kebijakan yang kayak ya yang baru-baru ini aja lah, PPATK ngeblokir rekening yang apa namanya, yang nggak aktif selama 3 bulan ya. Nah suka-suka kita lah punya rekening. Emang kenapa nih? Secara logika ya kalau mereka bisa mikir, yang seharusnya mereka lebih pintar daripada rakyat biasa. Yang namanya indikasi adanya tindak kriminal itu harusnya rekening yang aktif, gitu loh. Kalau memang mereka mengindikasikan rekening yang nggak aktif itu bisa dijadikan kriminal, ya itu berarti yang bermasalah banknya, karena banknya bisa kebobolan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi rekening yang nggak aktif itu bisa kebobolan dipakai buat tindak kriminal karena banknya. Kalau emang pemerintah mikirnya seperti itu. Kalau yang benar kan ya yang ada apa namanya, yang ada transaksi mencurigakan itu, transaksi gede gitu. Itu yang harusnya dicurigai dan diblokir, bukan malah yang nggak aktif. Coba misal punya orang tua di rumah misalnya, terus kita yang lagi merantau gitu, kita transfernya mungkin ya 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, atau mentok-mentok lah mungkin kalau lagi ada musibah atau apa-apa, dan kita tuh nggak bisa transfer gitu selama 3 bulan lebih, dan itu dibekukan, padahal di situ masih ada dananya yang memang seharusnya dibuat untuk darurat gitu loh. Dan itu kalau sewaktu-waktu dibutuhkan, terus ngurusnya lagi, buka bloggernya itu ribet. Terus gimana coba? Itu bikin solusi itu nggak efektif banget gitu loh. Kayak itu bukan bikin solusi, tapi adanya masalah ditambah masalah gitu. Kenapa ya kayak gitu? Coba mikir lah, tolong pemerintah tuh mikir kan. Suara rakyat kecil kayak kita itu apa didengar sih? Negara itu milik rakyat, bukan milik pemerintah.
Gue respect banget sama Stephen yang dikhianati sama negara sendiri. Cuma saya tidak akan mengkhianati negara seperti yang Bapak narasikan. Halo guys, kita akan membangun jalan usaha tani atau jalan usaha pertanian. Sesuai apa yang saya katakan di video-video saya sebelumnya, bahwa jalan ini, JUT ini, kita akan lanjutkan sampai ke ujung desa. Itu ada perkampungan di sana tuh. Ini tebal 15 cm, full kita kordil. Pak Kepala Desa yang tato ini sebenarnya kontroversial ya, tapi ya no comment lah. Cek mutu beton, lebarnya 3 meter, tebalnya 15 cm. Kenapa nggak ada yang lucu ya? Mas pemerintah baru buka Instagram, mas pemerintahan kontil. Right. I'm driving again with my first. Nah, yang harusnya dibanggain tuh orang-orang kayak gini loh. Hello, Joe. Tapi kadang tuh malah dihina gitu sama Wis madang urung? rakyat, sama netizen itu. Madang apa? So Inggris lah, apalah. Padahal bisa bahasa Inggris itu benefitnya tuh lumayan kalau kamu bisa memanfaatkannya dengan baik ya. Bisa buat koneksi sama luar, bisa kerja di luar kalau bahasa Inggris kamu tuh bagus gitu. Gandul kayak apa? Atas. Gandul. Jenenge gandul kayak bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesia apa sih gandul? Papaya apa ya? Pepaya itu nggak di Madura, Madura sama Sunda Apa gitu. ya? Itu malah namanya gedang anjing. Kalau nggak salah ya, seingatku sih gitu. Apa ini, coy? Mulai panik. Pada tuh keluarnya kayak gini, orang luar. Tapi malah lebih mending daripada isinya orang Indo, cok. Setelah cowok tuh cepet dapat temen aja. Tapi emang dengan kita berbagi rasa happy kita tuh, kita juga bisa menularkan kebahagiaan kepada sekitar. Jadi kayak aura gitu. Itu kalau yang aku rasain sih. Kenapa isinya Instagramku seperti ini? Aku tahu loh, cok, lihat beginian. Mampus tuh, mampus. Nanti kalau orang-orang rame narik uang dari bank gitu ya, uangnya nggak ada kan di bank, karena uang yang di rekening kita tuh nggak benar-benar ada di bank itu, karena di bank itu sebenarnya uangnya kan diputerin lagi. Dulu kan sempat ada kan kasus orang-orang rame narik uang dari bank BRI kan, terus BRI-nya bingung kan itu,
jadi keteteran kan. Nah, ini imbasnya PATK itu jadi bisa kemana-mana gitu sebenarnya itu. Kalau masyarakatnya mau bergerak gitu, jadi jangan diem aja gitu loh kan. Ayolah, ayo bergerak, jangan cuma ngomong di sosmed anjing. Nyebut nama Indonesia aja masih pakai konoha, cok. Kalau berani suara ya ayo suara. Jangan cuma ngomong doang di sosmed pakai akun kedua, cok. Tunjukin lah muka. Nggak apa-apa, emang taruhannya nyawa kritik pemerintah. Tapi daripada hidup begini terus di pemerintahan bobrok, ya mending kita bersuara. Mending mati tapi pesan kita tersampaikan daripada kita mati sia-sia. Mirip engkong-engkong Cina yang biasanya di film. Rian Furan, antar kreator sepuh. Selalu kreatif sih Roman. Bagus. Dulu tuh waktu zamannya bikin video pendek gitu, belum ada short di YouTube tuh, video kayak gini ramai banget ya. Mungkin sekitar beberapa tahun yang lalu sih, 5 tahunan yang lalu, 5 sampai 7 tahunan yang lalu. Sudah lama juga ya ternyata. Bagus. Dan pesannya tuh tersampaikan gitu. Ada pesan, misalnya contohnya ini tuh ngambilin sampah gitu. Masih fresh. Dan ya buat kalian yang suka naik gunung atau Sampah tersembunyi. ke tempat apa pariwisata gitu, kalau emang nggak ada tempat sampah di sana, ya tolonglah diusahakan sampahnya tuh dibawa balik gitu loh. Jangan dibuang sembarangan lah. Apa susahnya bawa sampah balik terus dibuang ke tempat sampah? Kan nggak ngerugiin kalian juga. Velas, funny ya. Gara-gara satu orang bilang orang gym itu goblok, sekonyong-konyong gimers, se-Indonesia jadi ke-trigger. Langsung pada nyaut, ngegas, bikin video ngasih data ini itu, flexing otot. Keroyokan lu kayak lagi rebutan whey protein. Kalau Anda merasa nggak goblok, ya kenapa pancing? Justru Anda yang overreacting ini yang bikin kata-kata Timothy jadinya kayak bener. Saya juga nge-gym dan saya nggak belain Timothy. Cuman makin rame yang kebakaran jenggot, makin kelihatan dia berhasil. Jebakan algoritma nih. Dan unfortunately banyak yang kena. Saya sih ngelihatnya gini. Anda kuat banget ngangkat barbel, tapi menghadapi anak kemarin sore aja masih pada kelimpungan. Men, jangan sampai ada kata dam. Ya bener ya, cuman sekarang di Indonesia tuh kayak gampang banget tuh dipancing. Jadi kalau pengen viral ya salah satunya bikin kerusuhan. Dengan kerusuhan kalian pasti akan viral, dan senggol sana sini itu pasti juga akan viral. Karena orang Indonesia tuh mudah pancing tanpa berpikir 2 kali. Jadi itu sekali denger, wah ini si anjing ini, jadi nggak mikirin dulu gitu, tenang, kita selesaiin dulu gimana ini kira-kira, enggak, langsung aja udah balas aja, langsung pakai emosi. Ya normalnya manusiawi sih begitu, cuma ya nggak disaring dulu gitu lah. Apa iya sih bener kayak gini?
tujuannya apa sih gitu loh. Kok gak belain siapa-siapa ya, cuma keadaan Indonesia tuh miris banget. dalam dumbbell. Tapi ya udah sih, namanya juga medsos. Kadang yang paling keras reaksinya bukan karena paling bener, tapi karena paling kena. Terima juga sama reaksi gua ini. Ayo apa? Jalan ke gym. Velas. Coba lihat komen dulu. Timothy itu kosong. Ya gimana nggak belas jika si panggung salahnya. Makin seneng dong Timothy. Ya justru harusnya tuh kita belajar gitu loh. Kenapa Timothy bisa membuat skenario seperti ini? Artinya dia tahu bagaimana caranya mendapatkan atensi dari masyarakat Indonesia gitu. Dia tuh tahu caranya. Dan ya misalnya kayak gini lah, ya, keluar topik dulu ya. Kayak Timothy tuh kaya raya gitu. Kita tuh udah jelas dia tuh naik McLaren yang harganya puluhan M. Dan yang seharusnya kita sebagai orang Indonesia kalau belum sekaya itu seharusnya tuh mikir gitu loh. Kenapa ya dia bisa? Kenapa aku nggak bisa? Gimana caranya dia mencapai itu gitu loh. Bukan malah dia kayak dari kelas lah, dia kayak dari inilah, indrakan kedua lah. Ayolah, kalau kalian tetap seperti itu, kalian nggak akan pernah maju. Orang kayak gitu aja langsung emosi gitu. Seharusnya tuh kalian punya semangat gitu loh. Dia aja bisa, kenapa kita enggak? Bagaimana caranya? Gitu loh. Bukan kok dia kayak dari kelas lah, dia kayak dari inilah. Bukan masalah kayanya tuh dari mana, tapi kenapa dia bisa dan kenapa kita nggak bisa atau belum bisa. Dan kalau emang benar-benar ya, emang benar-benar kalian perhatiin si Timothy Ronald ini tuh, dia tuh ilmunya tuh dia tuh bukan orang bodoh gitu. Dia tuh ilmunya banyak banget. Coba deh kalian bandingin sama diri kalian sendiri. Apa satu bidang atau satu hal pun yang kalian benar-benar mengerti soal itu gitu loh. Dan kalian bisa menjadikan itu menjadi cuan, menjadi uang yang membuat kalian kaya raya. Jadi jangan buang-buang waktu kalian buat scroll. Timothy tuh emang dia di medsos tuh keras, cuma aku bukan pembela Timothy ya, cuma ya gini loh. Kenapa nggak kita rubah sudut pandang kita? Daripada menghujat, lebih baik kita tuh berkaca. Kenapa kita nggak seperti itu? Kenapa dia bisa seperti itu? Jangan semua hal kita gunakan emosi sesaat. Mungkin ya kita iri, tapi harusnya tuh kita gunakan sebagai acuan dan sebagai semangat supaya kita bisa juga menjadi seperti dirinya. Gitu. Mulai nggak seru nih. Ya karena ini reaksi real, jadi ya inilah reaksi real saya. Reaksi real aku, bukan reaction seperti orang-orang yang tertawa karir, tertawa konten. Tapi ya percuma aja sih, mungkin video ini juga nggak ada yang nonton. So well.
and something like this. Don't care. Anyways, don't care if you don't care. We don't care that you don't care that we don't care. Anyways, this is for my homie Tony. He's like, yeah, Anjay, perang iklan aja. night motion bid. Aku tuh malah lucu ya lihat yang beginian ya. Daripada lihat kok Anyways, this is for yang my homie from apa the funny-funny, Thank you for your apa matches, mungkin but I use humornya tuh this for beda my gitu. size. Anyways, we've been making signage for more than 15 years. Any size can be customized. With minimum 1 years of warranty, no MOQ. Any size and shape can be fully customized. How fast that Mustang? Fast enough to make the bubble. Me horses you pushing. Ya sembari kita nonton ini, aku tuh mau cerita ya guys. Good if I film you a free car video? Jadi setelah beberapa hari, beberapa bulan, aku coba-coba bikin video kan, upload video. Dan ternyata tuh nggak segampang itu gitu. Dan orang-orang yang bisa punya view jutaan, puluhan, punya channel yang gede, dapat endorse di mana-mana, kita tuh ngelihatnya kayak enak gitu. Tapi sebenarnya ternyata nggak segampang itu. Aku juga udah nyoba sendiri dan ngerasain ternyata nggak segampang itu buat dapat penonton, pengikut gitu. Dan mungkin untuk reaction yang kelihatannya seperti mudah, tapi ya ternyata sebenarnya nggak semudah itu. Mungkin ada tekanan tersendiri yang membuat sebenarnya kita tuh nggak tertarik dengan kontennya, atau mereka itu nggak tertarik dengan kontennya, tapi mereka tuh membuat reaction yang berlebihan gitu, overreaction. Dan tapi sayangnya orang Indonesia suka dengan hal itu. Tapi ya yang kita harus respect buat youtuber atau konten kreator yang udah gede itu, karena perjuangannya yang nggak menyerah. Mungkin di awal sangat sulit bagi mereka, karena saya alami sendiri. Dan sampai sekarang juga masih belum ada yang nonton. Videonya juga aku sendiri yang nonton, mungkin sama teman-temanku. Dan ya kalau emang hoki dan rezeki dikasih penonton yang banyak, ya terima kasih, kita harus tetap bersyukur. Cuma ya yang harus selalu diingat, jangan sombong. Tapi gak harus sih. Aku tuh kesepian guys, jadi ya bikin video kayak gini ya, apalagi ya, cuma karena gabut aja sih. Ya terima kasih lah buat kalian yang nonton lah, mungkin sampai detik aku ngomong kayak gini ya. Terima kasih. Dan kalau emang suka ya tolong di subscribe. Kalau nggak suka tetap subscribe saja lah, sedekah lah sama saya. Ya apalagi ya, aku tuh juga pengen gitu punya channel yang gede, cuma ya nggak segampang itu. Aku juga ngedit di HP, yang ngeditnya tuh bisa berhari-hari, bisa berjam-jam. Dan ngedit di HP susah banget, HP kentang pula. Ngekspornya itu juga lama banget anjay. Ya tolong lah di subscribe lah, ayo. Ya sekalipun kalian nggak suka ya bantu orang yang ingin menjadi youtuber kecil ini ya, supaya saya bisa membantu lebih banyak orang lagi yang membutuhkan. Ya sekian, terima kasih, sampai jumpa.